Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kedengarannya mungkin kuno, tapi sebenarnya relevan banget buat keuangan kita sekarang. Coba deh bayangin ini semacam sistem operasi etis buat dompet digital kita. Pernah kepikiran nggak sih, apa ada semacam buku aturan etis buat dompet digital kita? Kedengarannya aneh ya, tapi justru ini inti dari obrolan kita. Kita bakal coba sambungin sebuah konsep lama dengan dunia digital kita yang serba ngebut ini. Siap-siap aja, karena relevansinya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, biar kita benar-benar paham, kita mulai dari dasarnya dulu aja. Kita bedah satu-satu dari namanya. Jadi, istilah ini tuh gabungan dari dua kata. Pertama ada fikih yang artinya ya pemahaman mendalam soal aturan, soal gimana caranya dan kenapanya. Terus ada muamalah. Ini lebih ke ya segala macam interaksi atau transaksi antar manusia. Jadi, intinya kita lagi ngomongin gimana cara memahami aturan main dalam kita berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau dua kata tadi kita gabungin, jadilah fikih muamalah. Simpelnya, ini adalah sebuah kerangka aturan yang ngebahas gimana sih seharusnya kita berinteraksi, khususnya kalau udah nyangkut soal harta, dagang, dan urusan keuangan. Tapi tunggu dulu, kata muamalah ini sendiri bisa punya dua arti loh. Kalau artinya luas banget, itu bisa mencakup semua interaksi sosial, dari hukum keluarga sampai politik. Tapi untuk obrolan kita kali ini, kita persempit fokusnya ya. Kita akan bahas arti sempitnya, yaitu khusus soal transaksi ekonomi dan keuangan. Nah, ini dia nih yang jadi dasar dari keuangan syariah modern. Terus, gimana cara kerjanya aturan ini? Ternyata ada dua sisi yang nggak bisa dipisahin. Jadi ini bukan cuma soal kontrak legal di atas kertas, tapi juga soal spiritnya, soal jiwa di balik setiap transaksi. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua sisi medali. Yang pertama, muamalah adabiyah. Ini soal etikanya. Ngomongin soal jujur, adil, saling ridho, ini jiwanya. Terus yang kedua ada muamalah madiyah. Ini lebih teknis, soal mekanismenya. Jadi bentuk kontraknya gimana, aturannya jual beli gimana, sewa menyewa gimana, keduanya ini harus jalan barengan. Nggak bisa timpang sebelah. Oke, kita udah paham kerangkanya. Sekarang pertanyaannya, apa aja aturan main utamanya? Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, semacam lampu hijaunya lah dalam sistem ini. Ini dia nih, prinsip yang paling fundamental. Bunyinya kira-kira begini. Pada dasarnya, semua urusan transaksi itu boleh, kecuali ada yang dilarang secara jelas. Nah, ini beda banget sama aturan ibadah yang biasanya detail banget kan? Justru di sini sistemnya dibikin fleksibel. Tujuannya apa? Ya biar kita bisa terus berinovasi. Jadi defaultnya itu boleh, sampai ada aturan yang bilang, stop, ini nggak boleh. Selain prinsip semuanya boleh tadi, ada pilar-pilar lain yang jadi fondasinya. Ada kebebasan, jadi kita bebas bikin kesepakatan. Ada keadilan, harus fair buat semua. Terus harus ada kerelaan, nggak boleh ada paksaan. Kontraknya juga harus jelas, transparan. Dan yang paling penting, iya kejujuran. Semua ini tujuannya satu, membangun ekosistem transaksi yang sehat dan saling percaya. Tadi kan kita udah ngomongin lampu hijaunya. Nah, sekarang kita bahas lampu merahnya. Ini adalah batasan-batasan tegas yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Ibaratnya ini pagar etisnya. Yang pertama dan mungkin yang paling sering kita dengar, itu riba. Gampangnya gini deh, ini larangan untuk dapatin duit dari duit tanpa ada usaha atau risiko bisnis yang nyata. Jadi keuntungan itu harus datang dari jual beli beneran, dari investasi, dari kerja, bukan cuma karena kamu minjemin duit terus dapat tambahan karena waktu berjalan. Selanjutnya, ada yang namanya gharar. Ini istilahnya larangan buat beli kucing dalam karung. Tahu kan? Jual beli yang objeknya itu nggak jelas, nggak pasti, atau nggak bisa diserah terimakan. Tujuannya simpel banget, biar semua pihak itu tahu persis apa yang mereka transaksikan. Jadi nggak ada tuh celah buat spekulasi atau sengketa di kemudian hari. Terus ada maisir. Nah, ini pada dasarnya adalah larangan buat segala bentuk spekulasi atau judi. Intinya, kekayaan itu harus didapat dari usaha yang produktif, yang menciptakan nilai. Bukan dari permainan untung-untungan di mana menangnya satu orang itu artinya ruginya orang lain. Semacam zero-sum game, gitu. Dan yang terakhir ada larangan zolim. Nah, ini kayak payung besarnya. Mencakup segala bentuk ketidakadilan, eksploitasi, atau perbuatan yang merugikan orang lain. Mulai dari nipu kecil-kecilan, ngurangin timbangan, sampai praktek bisnis yang emang sengaja dibikin buat ngerugiin pihak lain. Oke, kita udah bahas nih lampu hijau sama lampu merahnya. Aturan mainnya udah kebayang. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya semua ini nyambung sama dunia modern kita, sama ekonomi digital yang rumit ini? Yuk kita lihat. Nah, ini dia poin krusialnya. Justru karena prinsip dasarnya itu semuanya boleh kecuali yang dilarang, sistem ini jadi super fleksibel.
Sifat adaptif inilah yang bikin kerangka etis ini bisa terus relevan dan diterapin ke produk-produk keuangan modern yang ya mungkin ribuan tahun lalu nggak pernah kebayang bakal ada. Dan contohnya tuh banyak banget di sekitar kita. Misalnya di e-commerce. Prinsip kejelasan barang dan harga itu kan penting banget. Terus ada asuransi syariah atau takaful. Itu kan konsepnya gotong royong, bukan jual beli resiko yang nggak pasti. Atau coba lihat pembiayaan rumah di bank syariah. Skemanya itu kemitraan atau sewa beli, bukan pinjaman berbunga. Semua ini akarnya ya dari prinsip-prinsip yang tadi kita bahas. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang menarik buat direnungkan. Zaman sekarang kan orang makin peduli ya sama keuangan yang etis, yang berkelanjutan. Nah, mungkinkah justru kerangka etis yang usianya udah ribuan tahun ini malah jadi kunci buat masa depan keuangan global? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Makasih banyak udah menyimak.